untuk tanggal 23 Juni untuk produk update IT WSM untuk solusi AD Audit. Perkenalkan, saya Chunmoy dari Sales and Marketing Division Head yang akan membawakan presentasi solusi ini. Dan untuk presentasi ini saya akan dibantu dengan rekan channel kami juga, yaitu Miss Eni. Oke, silakan Eni. Ya, selamat siang semuanya Ibu Bapak sekalian. Terima kasih atas waktunya pada kesempatan siang hari ini untuk produk present update. Kami harap Bapak Ibu sekalian dapat mengikuti present update ini dengan baik seperti itu. Lanjut Bu. Dan untuk produk update pada hari ini tanggal 23 Juni 2021 kami Ibu Chunmay dan saya akan coba mempresentasikan untuk produk managed engine IT Windows Service Management. Mohon kesediaannya Ibu Bapak sekalian untuk meng-mute speakernya supaya penjelasan dari kami dapat terdengar jelas. Dan apabila ada pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian terkait produknya, bisa langsung di chat room ya Bapak Ibu sekalian, kami akan langsung menjawabnya. Berikut adalah kontak person di Prodata. Untuk Head Office of Sales Marketing bisa dengan Bu Chunmoy, dibantu dengan channel manajemen dengan rekan saya Fitri Yani Chandra, dan dengan saya sendiri Eni Rahayu. Dan untuk Head of Solution Arsitek ada Pak Lee Setiadi, dibantu dengan rekannya Pak Abdul Hadi untuk Technical Consultant Head, dan Pak Rizky Agus Brian. Untuk produk update pada siang hari ini akan membahas AD Audit, di mana AD System ada integrasi dengan Solution for Identity and Access Management. Di dalamnya ada produk AD Audit Plus yang dapat terintegrasi dengan AD Audit Plus, yaitu helps IT administrator to audit and track to the change in Windows Active Directory, change on user, computers, group, domain policies, and log on activities are audited and reported from a central web console. Dan related produk under AD316 juga dapat terintegrasi dengan produk AD Manager Plus, yang mana untuk pembahasan AD Manager Plus ini sudah kita presentkan pada tanggal 9 Juni. Dan untuk videonya Ibu Bapak sekalian dapat mengakses pada partner zone pada website Prodata, di mana untuk AD Manager Plus ini adalah comprehensive web-based Active Directory Management that simplifies user provisioning and Active Directory Administration, dan juga dapat diintegrasikan dengan AD Self-Service Plus, an integrated self-service password management and single sign-on solution. Dan related produk under 16 dapat diintegrasikan juga dengan produk Exchange Reporter Plus, yang mana comprehensive exchange reporting, monitoring, and change auditing tools. Dan juga terintegrasi juga dengan Office 365 Manager Plus and Recovery Manager Plus. For extensive tools used for reporting, auditing, monitoring, managing, and creating alert for critical activities. Easily manage Exchange Online, Azure Active Directory, Skype for Business, OneDrive for Business, Microsoft Teams, and other Office 365 services are from one place. Prodata partnership dengan Managed Engine sudah sejak dari tahun 2005 hingga sekarang. Prodata adalah on behalf of Managed Engine di Indonesia. Bisa dibilang Prodata adalah distributor satu-satunya untuk Managed Engine yang berada di Indonesia. Kami juga memiliki full access of resource, support, konsultansi, training, and certification from Managed Engine. Kami juga membantu strong pre-sales and post-sales sales engagement, di antaranya technical account management, knowledge transfer, annual onset review, technical review, and training certification. Procal implementation and after sales support. Kami juga memiliki a service to implement your Managed Engine solution. Di antaranya ada assessment, design,
deployment, knowledge transfer, and automation solution. Yang terstruktur proven methodology to ensure successful deployment, accelerate your time to value. Untuk supportnya sudah by word team of expert managed engine yang sangat highly qualified professional service from Prodata. Broad industry knowledge and deep managed engine product expertise reinforced by strong collaboration with engineering and support team between Prodata dan managed engine. Product staff services for enterprise market. Kita juga memprovide personalized service with a single point of contact, deliver proactive technical review, preventive plans, and recommended best practice. Include training, credit will the feasibility to choose what matches your specific needs. Prodata service for enterprise market provide personalized and proactive 24/7 with a single point and contact for our technical support team. Deliver on-site assessment service and customized consulting day to optimize your deployment and collaboratively plan for your future managed engine solution. Nah, berikut adalah Zoho Managed Engine merupakan under Zoho, di mana Zoho sudah berdiri dari tahun 1996. Untuk Managed Engine sendiri sudah berdiri dari tahun 2002, yang dimana bring IT together, comprehensive IT management software for all your business needs. Di mana di dalamnya ada IT service management, IT operation management, endpoint management, Active Directory management, IT security, IT analytic, dan sudah tersebar beberapa perusahaan yang berada di US, Jepang, China, Singapura, and R&D in India. Berikut adalah Managed Engine Complete Solution, di mana ada beberapa domain. Di antaranya ada domain IT Operation Management yang merupakan dalamnya ada aplikasinya untuk network management performance, aplikasi performance, and user experience, network change and configuration, configured infrastructure, storage infrastructure, bandwidth and traffic, SQL server monitoring. Dan untuk domain identity and access management, dalamnya ada product active directory, exchange server, self-service portal, recovery and backup. Dan untuk domain unified endpoint management and security, di dalamnya ada product desktop management, mobile device management, OS deployment, patch management, browser management. Dan untuk domain cloud-based IT management, di dalamnya ada produk application performance, help desk software, Active Directory recovery and backup, mobile device management, patch management, logs management. Dan untuk domain service management, di dalamnya ada produk help desk, asset life cycle, CMDB dan ITIL, customer support. Dan untuk domain security information and event management, di dalamnya ada produk log management, firewall analysis, vulnerability analysis, prophylaxis password, network anomaly detection. Nah, berikut adalah penghargaan untuk product managed engine. Di antaranya yang ditampilkan ini adalah beberapa untuk penghargaannya, dan masih ada banyak lagi. Di antaranya ada Ping, Gartner, Strong Value, Network Work, ICT Champion Award, Reader Choice Award, Best Overall Value. Dan untuk produk Active Directory, Ibu Bapak sekalian bisa mengunjungi pada website berikut untuk award-nya, seperti itu. Oke, terima kasih Eni. Perkenalkan, saya Chunmoy. Akan saya masuk ke solusi Active Directory, yaitu AD Audit ya Bapak dan Ibu sekalian. Tapi sebelumnya saya coba jelaskan sedikit dulu apa yang dimaksud dengan Active Directory sebagai bahan foundation-nya. Jadi apa itu Active Directory? Active Directory adalah layanan directory yang dimiliki oleh sistem operasi Windows Server 2000, Windows Server 2003, dan Windows Server 2008. Active Directory terdiri atas basis data dan layanan directory ya. Basis data yang dimiliki oleh Active Directory menyimpan segala sumber daya yang terhubung ke dalam jaringan, seperti halnya komputer yang telah tergabung ke dalam suatu domain, daftar account, kemudian
user account, folder sharing, dan lain-lainnya. Jadi layanan directory yang dimiliki ini akan dapat diakses oleh para user dan aplikasi-aplikasinya. Active Directory merupakan implementasi dari protokol Lightweight Directory Access Protocol yang biasa disebut LDAP. LDAP adalah protokol perangkat lunak untuk memungkinkan semua orang mencari resource organisasi, perorangan, dan lainnya, seperti file atau printer di dalam jaringan, baik internet ataupun intranet. Jadi protokol LDAP ini membentuk sebuah directory yang berisi hierarki pohon, ya Bapak dan Ibu sekalian, yang memiliki cabang mulai dari country-nya, organisasinya, department-nya, sampai ke individual. Jadi dengan LDAP, seseorang dapat mencari informasi mengenai orang lain tanpa mengetahui lokasi orang tersebut. Jadi Active Directory merupakan directory service yang menyimpan konfigurasi jaringan ya Bapak dan Ibu sekalian, baik user, grup, komputer, hardware, serta berbagai polisi keamanan dalam satu centralized database. Nah, jadi apakah itu struktur Active Directory? Nah, struktur Active Directory terdiri dari beberapa, yaitu objek, container, OU, domain, dan tree. Jadi kita akan sebut, saya akan coba jelaskan sedikit. Objek, apakah itu? Objek adalah istilah yang digunakan untuk menyebut suatu unit tertentu yang terdapat di dalam jaringan, misalnya user, group, printer, atau shell folder. Nah, apa yang disebut sebagai container itu wadah yang di dalamnya berisi berbagai objek. Organizational unit atau OU representasi container yang di dalamnya berisi berbagai macam objek. Jadi OU itu merupakan kesatuan yang terkecil di mana pengaturan grup policy di dalam AD dapat diterapkan. Nah, domain merupakan satu kesatuan jaringan kecil yang merupakan kesatuan terkecil yang merupakan pengaturan grup policy itu ada di dalam OU. Jadi biasanya OU itu kan satu kesatuan organisasi tertentu, misalnya OU untuk sales, OU untuk marketing, direksi, OU, dan sebagainya. Kemudian ada istilah lagi di dalam Active Directory yaitu domain. Domain merupakan kesatuan jaringan yang terkecil yang di dalamnya berisi berbagai objek dan OU. Nah, domain ini berisi security boundary sehingga semua objek dalam satu domain berada dalam otoritas security yang sama. Kemudian ada lagi istilah tree di dalam Active Directory. Apakah itu? Jadi tree adalah gabungan dari beberapa domain yang masing-masing berada dalam satu induk namespace. Misalnya www.salesmetric.com, developer.matric.com, contoh. Oke, kemudian ada forest di dalam Active Directory. Nah, beberapa tree dapat bergabung menjadi sebuah forest dan masing-masing domain menggunakan nama space yang berbeda. Nah, itu demikian Bapak dan Ibu sekalian untuk istilah yang ada di dalam Active Directory. Oke, jadi apakah yang dimaksud dengan AD360? Itu solusi yang akan kita bahas hari ini. Jadi AD360 merupakan solusi identitas dan manajemen akses ya Bapak dan Ibu sekalian, IAM, yang terintegrasi untuk mengelola identitas user, mengatur akses ke resources, ke sumber daya, enforcing security, dan compliance. AD360 menyediakan user provisioning, self-service password management, dan perubahan konfigurasi Active Directory hingga single sign-on untuk semua user yang akses ke aplikasi perusahaan. Jadi AD360 merupakan tools aplikasi yang sangat berguna untuk membantu enterprises ya Bapak Ibu sekalian dalam melakukan tugas identity access management dengan interface yang simple dan easy to use. Jadi AD360 menyediakan semua fungsi monitoring dan manajemen untuk Windows AD, Active Directory, Exchange Server, dan Office 365. Oke. Jadi dengan AD360, enterprises dapat memilih modul atau komponen yang dibutuhkan. Jadi ada 6 modul yang dapat dipilih oleh enterprises seperti di bawah ini. AD Manager, AD Audit yang merupakan produk update hari ini, AD Self Service,
Kemudian ada Exchange Reporter, Office 365 Manager Plus, dan Recovery Manager Plus. Ini adalah merupakan komponen yang ada di dalam AD360. Jadi penjelasannya untuk customer Bapak dan Ibu sekalian, di sini Bapak hanya perlu membeli pay only those komponen yang dipilih. Jadi yang diselect saja sesuai dengan requirement dari customer Bapak dan Ibu sekalian yang akan di-put ke dalam satu single server. Jadi misalnya yang dibeli hanya AD Manager saja dan AD Audit saja, tapi dalam framework AD360 dan itu sangat dimungkinkan ya. Kalau ada yang kurang jelas bisa bertanya ke kami langsung. Oke. Jadi mengapa market membutuhkan AD360? Metode auditing yang dilakukan oleh native AD sangatlah menyita waktu dan sangat kompleks dilakukan. Mengubah tools auditing dari native menjadi solusi AD360 akan sangat memudahkan Active Directory administrator untuk melihat semua aktivitas yang dilakukan di dalam Active Directory environment secara bird view. Kemudian kita juga dapat merubah auditing tools dari native Active Directory menjadi AD360 karena mengapa? Karena AD360 AD Audit akan men-solve persistent IT problem seperti account logout, ransomware yang dapat melakukan shutdown sistem, mendetek penyalahgunaan privilege, terus kemudian mengurangi threat dari internal dan external attacker dengan menggunakan fitur analisis user behavior. Oke, jadi mengapa market membutuhkan AD360? Nah, dengan native AD Active Directory akan sangat sulit untuk mengaudit perubahan konfigurasi Active Directory seperti siapa yang melakukan perubahan tersebut, kapan dilakukan perubahan, dan dari mana mereka melakukan perubahannya. AD360 memiliki fitur real-time auditing dan alert, termasuk mengaudit user logon activities, logon logout, file yang diakses, dan lain sebagainya. Oke, untuk lebih memahami Bapak dan Ibu sekalian untuk AD Audit, mari kita bersama-sama melihat YouTube video ini. Hey, nice to see you having a good time out there. But hang on a moment. Have you secured your confidential data? And is it possible that someone is hacking into your network at this very moment? What will you do now? How will you handle this? Don't panic. We have the right solution for you. Here's ManageEngine AD Audit Plus, the Active Directory auditing and reporting software that will help you monitor each Windows network action. Using AD Audit Plus, you can monitor users log on and log off, track user management actions, analyze account lockouts, monitor shared file and folder and system file changes, archive audit data for historical reporting. All this and more with 150 plus reports and instant email alerts. Capture who did what, when, and from where. AD Audit Plus ensures that your Windows network is secure and monitored 24/7, and you satisfy IT compliances like SOX, HIPAA, GLBA, PCI DSS, FISMA. Rest assured that you're in good hands with ManageEngine AD Audit Plus. Try it now. Oke, semoga video tadi memberikan informasi mengenai apa yang dimaksud dengan AD Audit kepada Bapak dan Ibu sekalian. Oke. Jadi next, kemudian apa yang akan bisa diberikan oleh AD360? Provisioning account untuk new employee yang dilakukan dalam berbagai platform dan berbagai aplikasi sangatlah menyita waktu dan banyak terjadi kesalahan ya Bapak dan Ibu sekalian. AD360 dapat membantu provision user account dengan sangat mudah dan cepat yang dilakukan di Active Directory, Office 365, Exchange G Suite, dan Skype for Business. Kemudian reporting dari native Active Directory tool sangatlah terbatas dan membutuhkan scripting PowerShell yang sangat kompleks dalam mengeksekut sesuatu. Task
Dengan AD360, enterprises dapat mengenerate lebih dari 500 template report untuk user, group, mailboxes, file, folder yang terdapat pada Active Directory, Office 365, Exchange environment dari single console. Oke, jadi next, mengapa market membutuhkan AD360? Enterprises perlu untuk mendelegasikan task rutin yang ada di native Active Directory kepada helpdesk technician, SR, dan manager level. Dan semua pendelegasian ini harus dapat dikontrol ketat segala sesuatunya oleh tim IT enterprises. AD360 dapat membantu untuk pendelegasian role dan disertai dengan approval workflow secara secure dengan menggunakan custom helpdesk roles. AD360 juga dapat melakukan full control terhadap task yang sudah didelegasikan ke PIC tertentu tersebut. Nah, solution name untuk market problem ini adalah AD Manager ya, Bapak dan Ibu sekalian. Oke, mengapa market membutuhkan AD360? Mengapa? Karena enterprises menerima banyak sekali tiket yang related dengan password. Pekerjaan related password dari end user menyebabkan produktivitas terhambat dan increase cost enterprises tersebut juga. Nah, AD360 dapat membantu dari sisi end user yang akan melakukan reset password dan unlock account dari sisi end user sendiri. Enterprises membutuhkan akses yang terkendali terhadap jumlah aplikasi yang terus-menerus bertambah, tapi enterprises menginginkan agar end user-nya tidak terbebani dengan mengingat begitu banyak password. Nah, AD360 akan memberikan solusi single sign-on, password sync untuk aplikasi enterprise seperti Office 365, Salesforce, G Suite, Zendesk, dan lain sebagainya. Nah, solution name dari AD360 khusus untuk market problem ini adalah AD Self-Service. Oke, jadi apa yang dapat diberikan dari native Active Directory compare dengan AD360 bisa dilihat dengan native tool semuanya sangat kompleks, even hanya untuk create new Active Directory user saja. Nah, dengan Active Directory AD360 di sini semuanya dapat dilakukan dengan sangat cepat dan mudah. Nah, inilah perbedaannya ya Bapak dan Ibu sekalian. Oke. Mengapa market membutuhkan AD audit? Nah, kita masuk langsung ke AD audit karena enhance visibility dari setiap perubahan keamanan yang terjadi pada AD objek, GPO, dan lain sebagainya, superior threat detection dengan powerful user behavior analytic engine, di mana kita dapat secara cepat dan akurat mendetek insider threat, privilege abuse, dan lain sebagainya. Mengapa market membutuhkan AD audit? Nah, kita bisa secara proaktif ya Bapak dan Ibu sekalian untuk mencegah security violation di environment company kita. Unauthorized access ke sensitive resources ke domain enterprises dapat menyebabkan kerusakan yang tidak dapat diperbaiki. AD audit akan memberikan alert kepada IT admin jika terjadi multiple fail login attempt ke resources IT tertentu. Dengan adanya deteksi dini ini akan dengan secara proaktif menangkap semua hacker atau cyber agar kita dapat mencegah pelanggaran security sedini mungkin. Oke, Bapak dan Ibu sekalian, bagaimana cara kita meng-create project untuk solusi AD audit? Nah, Bapak dan Ibu sekalian dapat bertanya kepada customer Bapak dan Ibu sekalian untuk beberapa pertanyaan ini. Seperti, apakah company Bapak struggling untuk memastikan semua security berjalan dengan baik di Active Directory dan di Windows environment customer? Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk men-troubleshooting dan resolving account logout dari user Bapak dan Ibu? Kemudian, bagaimana cara Bapak mendetek user yang mencoba-coba mengakses critical data dari server-server Bapak? Kemudian Bapak bisa tanyakan bagaimana cara Bapak dan Ibu mendetek anomali perubahan file yang terjadi di environment Bapak. Bagaimana cara Bapak dan Ibu mendetek dan menginvestigasi user yang menjalankan malicious PowerShell script.
Nah, kemudian juga apakah Bapak dan Ibu, customer Bapak dan Ibu menginginkan suatu auditing tool yang dapat secara efektif mengaudit Active Directory dan Windows environment Bapak dalam waktu kurang dari 30 menit. Bisa ditanyakan juga apakah Bapak dan Ibu mencari auditing tools yang dapat di-custom sesuai dengan company requirement di tempat Bapak. Apakah Bapak berpikir untuk memiliki sebuah solusi yang dapat memonitor waktu kehadiran karyawan, mendapatkan informasi atau mendeteksi dini dari setiap perubahan yang terjadi di Active Directory dan Windows environment serta merit dengan compliant regulation dalam one single console. Nah, ini ada AD Audit Gartner Market Review, bisa dilihat untuk solusi AD Audit di sini, Bapak dan Ibu sekalian. Oke, Eni silakan. Halo Eni. Ya, berikut adalah keunggulan dari AD316 dengan brand yang lainnya. Untuk AD316 ini merupakan framework single console server yang dapat diaktifkan by license sesuai dengan kebutuhan customer Ibu Bapak sekalian. Dan untuk framework AD316 terdiri dari beberapa solusi, diantaranya ada AD Manager, AD Sales Service, AD Audit, Exchange dan Reporter Plus, Office 365 Manager Plus, dan Recovery Manager Plus. Dan untuk easy development AD316 ini merupakan sangat cepat untuk mendeploy, di mana untuk konfigurasinya easy use dan memiliki web-based tampilan yang intuitif. Dan AD316 ini juga sudah tersedia di mobile apps untuk iOS, untuk pengguna iOS dan Android mobile apps, dapat membantu admin memanage user identities dan end user reset their password. Dan keunggulan lainnya untuk AD316 ini dapat terintegrasi dengan produk lainnya, diantaranya ada Set 24/7, Application Manager, AD Manager Plus, OP Manager, Password Manager Pro, Desktop Central, AD Service Plus, dan Analytics Plus. Seperti itu. Apa itu Audit Plus? Yaitu AD Audit Plus adalah komponen kedua yang dapat customer Ibu Bapak sekalian pilih dari framework AD316, di mana AD Audit Plus memiliki solusi untuk memberikan semua informasi perubahan yang terjadi di dalam AD Audit Plus, di mana perubahan tersebut seperti logout event, domain policy change, EU change, GPO change, group change, computer change, user change yang akan diteruskan ke IT administrator dan menghasilkan bentuknya seperti report, alert, dan email notification. Nah, ini adalah merupakan audit report and alert for user logon activity, logon failures, domain controller, member server or workstation logon activities, last logon and on workstation, security and distribution group, membership change, user management activities, enable or disable user. Audit reports and alert for password change or set, account logout, creation, modification, or deletion of AD account, domain policy change. Berikut adalah comparison edition dari AD Audit Plus, ada standar dan profesional. Dan untuk standar edition ini diantaranya sudah lebih dari 200 configured audit report, real-time Active Directory auditing, monitor AD user, group, komputer, EU, GPO change, audit workstation logon or log off, file create, modify, delete, access, permission, track system event, schedule text, printer and USB audit, email alert, and schedule report, compliance specific report, data archiving. Untuk edition profesional merupakan all feature of standard edition plus, di mana ada group policy object setting audit, old and new value of all attribute change of AD object, Active Directory permission change audit, account logout analyzer, DNS server, schema, contact and configuration auditing,
support for MS SQL Server database. Oke, jadi kita masuk ke AD audit produk secara advantageous ya Bapak dan Ibu sekalian. Jadi apakah itu AD audit plus advantageous? Nah, di sini kita lihat ada Windows Logon Auditing features. Ya kan, ini di sini kita bisa lihat ini adalah tampilannya dashboard dari AD audit untuk fitur Windows Logon Auditing. Oke, ini next untuk AD Audit Plus advantages berikutnya adalah fitur account logout analysis, di mana dengan account logout analysis ini kita dapat IT dapat mengenerate instant notification pada saat critical user terlogout dengan detail di mana dia terlogoutnya, kapan, di mesin yang mana, dan lain sebagainya. Kemudian kita juga dapat melihat cek account logout statusnya. Kemudian kita juga dapat meresolve Active Directory menjadi normal kembali dengan menemukan account AD Active Directory yang terlog tadi dikarenakan mungkin karena dia terdisconnected dari network, mungkin karena PC tersebut ada di remote site. Ada pertanyaan Bapak dan Ibu sekalian bisa masuk ke chat, nanti akan kami langsung jawab. Oke, next. Next AD Audit Plus advantages berikutnya adalah employee work hours monitoring. Jadi di sini feature ini akan memberikan informasi kepada IT team untuk memonitor employee working time dan memeasure productivity-nya dengan menggunakan Manage Engine Audit Plus work hours tracking software. Jadi dari feature ini AD Audit akan memberikan detail working hours report dari setiap employee. Kemudian kita akan mengaudit user activities juga secara remote dan untuk on-site user untuk men-tracking employee productivity dan memastikan waktu kerja, working time employee selama business hour, termasuk informasi login, logout, idle time, sehingga IT department dan HR akan mendapatkan informasi user actual working hours. Oke, next AD Audit Plus advantages berikutnya yaitu employee work hours monitoring still di feature ini. Jadi kita dari sisi IT akan mendapatkan informasi logon activity monitoring, akan mengirimkan real-time alert, misalnya berupa email atau SMS, jika Active Directory mendeteksi adanya perubahan behavior di sisi user. Teknologi yang digunakan adalah User Behavior Analytics, dan AD Audit akan mengeksekut script untuk memitigasinya. Oke, jadi next AD Audit Plus advantages berikutnya masih di employee working hours monitoring. Jadi dengan AD Audit, IT admin dapat menganalisa user behavior di sini berdasarkan profile typical user dan user activity, sehingga kita dapat mendeteksi informasi sedini mungkin akan tanda-tanda compromise di network customer Bapak dan Ibu sekalian. Oke, next AD Audit Plus advantages berikutnya yaitu features Windows Server Change Notifier. Nah, penjelasan dari Windows Server Change Notifier adalah sebagai berikut. Di sini Bapak kayak bisa berikan informasinya seperti efek dari keterlambatan dalam menanggapi perubahan biasanya yang seperti terjadi mungkin awal mulanya seperti benjolan, yang seharusnya itu tidak signifikan ya Bapak dan Ibu sekalian, akan tetapi lama-kelamaan semakin besar menjadi efek bola salju, sehingga menjadi kerusakan yang tidak dapat diperbaiki. Nah, kerusakan yang terjadi di environment Active Directory Windows, di mana kerusakan akibat penundaan perbaikan tersebut dapat merugikan organisasi dalam jutaan rupiah ya Bapak dan Ibu sekalian. Nah, dengan demikian adalah suatu keharusan untuk setiap enterprises memiliki sistem peringatan warning yang always on, waspada, dan dapat memberikan alert kepada tim IT.
Sistem juga harus dapat mengidentifikasi setiap thread yang ada di dalam jaringan secara intuitif, memberikan arahan kepada IT administrator terhadap setiap perkembangan yang tidak diinginkan tersebut. Nah, dengan fitur Windows Server Change Notifier akan memberikan mekanisme peringatan yang akan memfokuskan perhatian IT administrator secara instan, real time terhadap kejadian yang diinginkan dan tidak diinginkan. Dengan demikian, IT customer dapat memastikan bahwa jaringan Active Directory tidak akan pernah terkompromis. Nah, alert yang akan dikirimkan oleh Active Directory AD Audit adalah jika AD Audit mendetek case detect brute force attack. Apakah itu yang dimaksud dengan brute force attack? Nah, brute force attack merupakan kejadian tiba-tiba dari seseorang user yang login berkali-kali atau high volume login dalam waktu yang sangat singkat. Nah, AD Audit juga akan mengirimkan notifikasi ya Bapak dan Ibu sekalian jika ada user yang didaftarkan di Active Directory. AD Audit juga akan mengirimkan notifikasi jika ada critical server yang diakses during non-business hour. Kemudian AD Audit juga akan mendeteksi ransomware yang secara tiba-tiba mengakses semua file dalam rentang waktu yang sangat singkat. Oke, next AD Audit Plus advantages berikutnya masih di Windows Server Change Notifier. AD Audit menggunakan teknologi machine learning. Jadi untuk meng-create baseline dari setiap aktivitas yang normal dari setiap user yang akan mengirimkan notifikasi ke security personnel jika ada aktivitas yang tidak biasanya dari user tersebut. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita bersama-sama melihat video YouTube berikut ini. UEBA uses machine learning algorithms to establish something called a normal profile for each user and machine on the network. Is it normal for an employee called Steve to log on to the network at 3 a.m.? Is it normal for Mindy to access the customer database from a remote location? Is it normal for Jonathan to download 100 different files onto a USB? In case a user's action shows a deviation from what the system has learned is their normal, the associated action will be classified as an anomaly, and the user's risk score will increase. An effective UEBA solution will constantly look for anomalies in counts, patterns, and time of day. Moreover, it will secure businesses from insider threats, account compromise, and data exfiltration. You may now ask, what are the benefits of using UEBA over traditional SIM solutions? Well, there are several. Reduces false positives. Risk scoring allows holistic security management. Data is collected from various sources, including network devices and database servers. Reduces the reliance on humans to feed threshold rules, as the solution learns by itself. Cybercriminals have become more sophisticated than ever before. Every organization needs an integrated SIM and UEBA solution to protect the fort. Oke, terima kasih. Semoga informasi tadi dapat memberikan informasi kepada Bapak dan Ibu sekalian dengan feature user dan user entity behavior analytic dari Manage Engine. Oke, next, AD Audit Plus advantages berikutnya adalah privilege user monitoring. Nah, meskipun memiliki akses yang tidak terbatas ke server dan data, user yang memiliki hak akses istimewa atau yang disebut privilege user seringkali tidak terlihat apa yang sedang mereka kerjakan ya Bapak dan Ibu sekalian. Dengan AD Audit, IT admin dapat terus memonitor aktivitas yang dilakukan oleh privilege user ini dan memastikan semua aktivitas yang dilakukan oleh privilege user ini sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Nah, kita dapat men-track aktivitas administratif user action di Active Directory skema konfigurasi, kemudian user, group, organization, OU,
grup policy object, dan lain sebagainya. Oke, next. AD Audit Plus advantages berikutnya masih di privilege user monitoring. Dengan AD Audit, IT dapat memastikan privilege akses user yang dimiliki oleh user tersebut sejalan dengan tugas dan tanggung jawab dari user tersebut. Jadi kita juga dapat dengan AD Audit privilege user monitoring, kita dapat menemukan kejanggalan anomali yang disengaja dan tidak disengaja untuk semua perubahan yang sudah dibuat oleh privilege user dan administrator dengan cara mengaudit semua aktivitas file yang sudah diakses di privilege user dan admin IT tersebut. Nah, AD Audit akan mengirimkan alert jika terjadi clearing audit log. Jadi misalnya ada seseorang user yang mencoba menghapus semua log atau dia mencoba mengakses critical data outside business hour. Next. AD Audit Plus advantages berikutnya masih di privilege user monitoring. Jadi dengan user behavior analytic dari AD Audit, IT admin dapat dengan cepat mengidentifikasi tindakan yang menyimpang atau anomali dari pola akses yang normal untuk menemukan attacker dengan menggunakan kredensial yang dicuri atau di-share dari privilege user. Kemudian dengan AD Audit kita dapat melacak privilege user yang akses ke data dan semuanya itu diatur dengan compliance IT yang dapat langsung mendeteksi pelanggaran integritas data sengaja dan tidak sengaja. Jadi dengan AD Audit Privilege User Monitoring, IT dapat mengetahui perubahan yang dilakukan oleh siapa, apa, kapan, di mana. Terutama seperti itu ya Bapak dan Ibu sekalian. Jika ada pertanyaan, silakan bertanya kepada kami. Oke, next. AD Audit Plus advantages berikutnya di File and Change Monitoring Feature. Jadi apakah ini fitur ini? Dengan AD Audit File Change Monitoring, kita akan mendapatkan informasi perubahan yang terjadi pada file folder di Windows, NetApp, kemudian storage lainnya. Storage file system dari mana, kapan, dan siapa yang melakukan. Dengan AD Audit, kita dapat memonitor folder owner dan permission changes-nya sebelum dan sesudah after value. Jadi old and new value permission-nya. Oke, next AD Audit Plus advantages berikutnya masih di file change monitoring. Jadi dengan teknologi dari machine learning, AD Audit Plus dapat menemukan volume yang tidak biasa dari file changes dan perubahan yang terjadi pada waktu yang tidak biasanya atau unusual time, dan mengirimkan alert jika melebihi dari threshold. Ya, di sini kita bisa define threshold-nya, threshold limit yang sudah ditetapkan sebelumnya. Kemudian juga AD Audit dapat mengexecute script seperti men-shutting down suatu device once ada alert dari critical device diterima atau di-trigger oleh sistem. Oke, next. AD Audit Plus advantages berikutnya di multiple file login, multiple file logon. Jadi dengan capture ini, dengan AD Audit kita bisa mengidentifikasi dari mana source dan reason dari setiap file logon, attempt usernya siapa, dan dengan AD Audit kita dapat membuat presentasi dari logon failures yang terjadi tersebut. Jika ada yang kurang jelas, dapat bertanya kepada kami ya, Bapak dan Ibu sekalian. Oke, next. AD Audit Plus advantages berikutnya masih di user activity anomalies, yaitu AD Audit dapat mengidentifikasi suspicious user activity seperti high volume of event dan aktivitas mengakses file pada saat yang tidak biasanya. Next. AD Audit Plus advantages berikutnya, privilege escalation. Nah, AD Audit dapat mengaudit privilege yang sudah digunakan oleh user dan mengirimkan report atas critical event seperti password reset dan lain sebagainya. Okay, next. AD Audit Plus advantages berikutnya yaitu feature lateral movement.
AD audit dapat mendeteksi lateral movement. Nah, apakah itu lateral movement-nya Bapak dan Ibu sekalian? Lateral movement adalah pada saat penyerang mendapatkan akses ke dalam salah satu komputer di dalam organisasi kita. Dengan penyerang ini mencoba untuk mencari akses lain untuk mendapatkan informasi ataupun file-file yang berharga di dalam jaringan company, customer, Bapak dan Ibu sekalian. Sebagaimana diketahui, kebanyakan perusahaan memakai Windows sebagai sistem operation-nya. Nah, Windows memiliki sebuah bahasa scripting yang disebut sebagai PowerShell, dan PowerShell ini sudah terinstall default pada sistem operasi Windows. Kesimpulannya dari lateral movement adalah jika kita berpikir bahwa hanya ada satu atau laptop yang terkena hack, hanya itu saja yang terkena hack, maka kita salah besar. Karena biasanya satu PC terkena hack, maka kemungkinan besar PC atau server lainnya juga akan terhack pada jaringan network yang sama. Nah, dengan AD audit, kita dapat melihat aktivitas dari penyerang sampai ke proses device yang mana ya Bapak dan Ibu sekalian. Oke, AD audit plus advantages berikutnya, data mishandling. Di sini fiturnya. Dengan AD audit plus fitur fitur data mishandling, IT admin dapat men-track file yang sudah di-delete, perubahan file yang dilakukan oleh authorized person, kemudian anomali pada file akses. Oke, next. Next, AD audit plus advantages berikutnya. Jadi saya jelaskan di sini apakah itu data exfiltration. Nah, data exfiltration saya jelaskan didefinisikan ketika seseorang authorized person mengekstraksi data dari sistem di mana tempatnya berada dan di-share kepada pihak ketiga yang tidak berwenang dan memindahkannya ke tempat lain. Orang yang authorized termasuk karyawan, administrator sistem, dan trusted user. Eksfiltrasi data dapat terjadi karena tindakan dari oknum tertentu secara sengaja atau tidak sengaja. Nah, untuk mengurangi resiko eksfiltrasi data, organisasi harus mengintegrasikan security, awareness, dan best practice ke dalam budaya kerja mereka. Enterprise harus secara konsisten mengevaluasi resiko dari setiap interaksi dengan jaringan komputer, perangkat, aplikasi, data, user lainnya. Nah, dengan AD audit, kita dapat melakukan audit secara berkala dan kita harus menginformasikan kepada IT team agar mereka dapat mengikuti security best practice. Nah, intinya data exfiltration, apa saja sih data yang dapat di-exfiltrate oleh hacker tersebut? Sebagai contoh, pertama, username, password, dan other credential. Kemudian ada confidential data, seperti intellectual property, business strategy dokumen, dan lain sebagainya. Kemudian ada personal data seperti company, customer, client, dan lain sebagainya. Decrypt, encrypt information, financial data, kemudian ada hal-hal lainnya yang dianggap penting bagi perusahaan. Oke, next. Next, ransomware detection. Jadi ada audit plus advantages berikutnya adalah dengan ada audit ransomware detection, kita akan mendapatkan notifikasi by email atau SMS jika terjadi sudden spike di file akses dan akan meng-shutdown infected devices tersebut. Oke. Ada pertanyaan Bapak dan Ibu sekalian di sini? Oke. Dengan apa sajakah lagi AD audit plus fitur remote desktop monitoring. Nah, AD audit dapat memberikan informasi user logon auditing. Jadi kita akan memberikan informasi siapa yang login. Oh, sebentar ada chat masuk. Selamat siang, Bu. Get information siapa yang masuk ke komputer mana, kapan, dan dari mana melalui remote desktop connection. Di sini, remote desktop monitoring fitur.
Nah, AD audit juga akan mendeteksi potensi serangan brute force dengan mengawasi upaya logon yang belum berhasil yang dilakukan dari remote desktop. Kemudian juga kita dapat melihat berapa lama user terlog out di komputer. Kemudian AD audit dapat menemukan remote desktop juga, session yang menghabiskan banyak resources server secara tidak perlu, dan sesi remote tersebut dapat langsung dihentikan oleh AD audit. Maaf, sebentar ada chat. Pak Eko bisa on-prem dan bisa cloud, karena untuk solusi AD360 AD audit ini bisa hybrid, Pak. Oke, next. Next. AD Audit Plus advantages berikutnya, yaitu remote desktop monitoring masih di sini. Kita dapat, dan IT dapat mengkonfigur instant security alert jikalau terdapat remote logon yang diketemukan dari yang ditujukan ke critical server pada saat non-business hour, dan kita dapat mengkonfigur alert untuk similar critical skenario lainnya. Oke. Sebentar halamannya. Oke. Next, AD Audit Plus features berikutnya, yaitu masih di remote desktop monitoring, yaitu saya jelaskan sedikit mengenai user behavior analytic. Jadi di sini analisis perilaku user behavior ini merupakan the best way untuk mendapatkan yang lebih baik sehubungan dengan user domain activities dan mendeteksi ancaman insider threat. UBA membuat baseline dinamis dari setiap aktivitas user di sini dan akan memantau perilaku user secara terus-menerus untuk mendeteksi anomali. Jadi ini akan dideteksi dengan teknologi machine learning ya Bapak Ibu sekalian yang ada di dalam AD Audit UBA User Behavior Analytic. Nah, apakah bedanya antara tradisional analitik dengan UBA? Nah, solusi keamanan tradisional itu biasanya lebih lemah ya Bapak dan Ibu sekalian, sebab sebagai administrator IT kita tahu cara menangkal serangan outsider ya yang mencoba melanggar security perimeter kita. Nah, dari survei yang ada, hampir 28% pelanggaran itu melibatkan orang dalam yang terpercaya atau trusted user. Jadi sudah saatnya enterprises saat ini memperkuat sistem deteksi untuk mengidentify malicious activity dengan UBA. Gitu Pak. Jadi ada pertanyaan Bapak dan Ibu sekalian bisa bertanya di chat atau langsung. Oke. Jadi dengan UBA, IT admin akan mendeteksi ancaman insider threat. UBA membuat dynamic baseline dari setiap aktivitas user dan memonitor user behavior secara terus-menerus untuk mendeteksi anomali. Dan setiap aktivitas yang menyimpang dari kebiasaan normal akan terdeteksi menggunakan machine learning ya Bapak dan Ibu sekalian. Nah, kalau tradisional security solution itu membombardir admin dengan rule-based threat. Jadi dia menggunakan security warning yang kadang-kadang false atau salah. Teknologi yang digunakan masih rule-based threat. Sedangkan kalau di AD Audit ini sudah menggunakan machine learning dan user behavior analytic untuk mendeteksi anomalinya secara efektif dan akurat. Oke, jadi apakah itu next user behavior analytic lagi? Di sini saya coba bantu jelaskan karena ini memang betul-betul feature yang kuat, yang strong dari AD Audit. Jadi dengan AD Audit UBA, fitur ini dapat meningkatkan kecepatan deteksi ya Pak, untuk menganalisis security incident sehingga kita dapat mengkompromis meresponnya jika terjadi network compromise secara lebih cepat. Kemudian juga AD Audit dapat go beyond rules yang ada di network enterprise saat ini dan menggunakan teknologi basis machine learning terutama untuk slow dan targeted attack. Oke.
Next, ada yang mau ditanyakan sehubungan dengan UBA dan machine learning, Bapak dan Ibu sekalian. Sini, next kita akan masuk ke feature object change auditing, yaitu monitor active directory changes. Di sini, dengan AD Audit, kita dapat memonitor critical modification to your group policy GPO setting seperti GPO, perubahan setting, password policy, account unlock, kemudian user right assessment setting, kemudian administrative template secara real time. Dengan AD Audit, kita dapat mendeteksi dan merespon setiap pergerakan secara tiba-tiba yang tidak kita inginkan, dan jika ada perubahan konfigurasi akan di-alert. Oke. Halaman 57. Dengan, ada chat masuk sebentar. Sore Bu, tadi disebutkan salah satu alertnya bisa digawankan ke customer kah jika, iya Pak, nanti, kalau untuk alert SMS-nya itu ada price list-nya tersendiri Pak. Jadi nanti akan dijelaskan di belakang Pak untuk price scheme-nya. Oke, ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan lagi kah di sini? Object change auditing. Sebelum kita masuk ke chat lagi masuk. Oke, Bu Tes. Oke, terima kasih sama-sama Pak. Jikalau tidak ada pertanyaan, saya akan terus lanjut ke features monitor. Sebentar, tadi sudah sampai ke mana? Oh, sebentar, ini kelewat. Azure AD Auditing. Ini kelewat semua, sorry Pak. 53. Oke Pak, nanti kita masuk ke, kalau tidak ada pertanyaan, di sini kita akan masuk langsung ke setting, ke perhitungannya ya Pak ya. Ini Bapak bisa lihat semuanya di sini untuk penjelasannya. Nanti ini ada auditingnya. Nah oke, ini silakan ini untuk penjelasannya. Skema AD Audit. Iya. Berikut adalah skema perhitungan untuk AD Audit. Untuk AD Audit sendiri available ada 2 edition, ada standar dan profesional. Untuk perbedaan lebih jelasnya comparison dari produk AD Audit, Ibu Bapak sekalian bisa kunjungi website Manage Engine. Dan untuk perhitungannya, how many number of domain controller are to be audited? AD Audit plus license based of total number of domain controller to be audited. Jadi untuk perhitungannya berdasarkan license of total number domain controller. Jadi Ibu Bapak sekalian bisa ditanyakan kepada customer-nya untuk domain control-nya ada berapa, seperti itu. Terus untuk how many number of Windows file server are to be audited, it use a gentle logs collection method. If you have a cluster, then all file server of the cluster will require a license, seperti itu. Dan apabila perlu untuk Windows file server, Ibu Bapak sekalian juga bisa ditanyakan ke customer-nya untuk berapa Windows file server dan jumlah totalnya, seperti itu. Lanjut Bu. Oke. Dan juga perhitungannya ada how many number of NAS server or NetApp or EMC file server are to be audited. This number is intended for auditing NAS server or NetApp or EMC file server. Di dalamnya ada file, folder, dan auditing. Dan untuk how many number of member server are to be audited, this number is intended for auditing member server for local logout or logout, file integrity, print server, dan lainnya, seperti itu. Dan untuk location-nya bisa ditanyakan juga untuk customer Ibu Bapak sekalian, di mana this number is intended for auditing location for local logon or log of activities. Dan untuk how many number of Azure AD tenants, this number is intended for auditing Azure AD. Seperti itu. Oke, dari skema licensing ini Bapak dan Ibu sekalian, apakah ada yang kurang jelas? Jadi di sini cara perhitungan kita adalah skemanya seperti yang ada di tabel ini. Bapak dan Ibu sekalian bisa tanya ke kami sekarang.
ada 3 slide, tiga-tiganya ini yang dapat Bapak tanyakan ke customer jikalau kita ingin mempropose Active Directory AD Audit dari package AD 360. Bisa ditanya langsung kalau mau ada suara atau mau ada chat, terserah. Saya mulai dari awal sini. Oke. Semua sudah jelas Bapak dan Ibu sekalian mengenai domain controller yang akan diaudit. Karena kita masuk ke Active Directory Auditing, maka kita perlu menanyakan ada berapa domain controller yang akan diaudit. Jadi sebab kita berdasarkan AD audit itu berdasarkan domain controller ya Bapak dan Ibu sekalian yang akan diaudit. Kemudian masuk juga tanyakan ada berapa Windows Server seperti yang tadi saya sudah inform, ada perubahan di file integrity, change GPO dan lain sebagainya. Oleh karena itu perlu ditanyakan ada berapa Windows file server yang akan diaudit. Dan kemudian ini kita menggunakan agentless log method. Jikalau ada cluster, semua file server yang ada di cluster perlu license-nya. Jadi ada berapa Windows file server. Jadi ada audit ini bukan hanya untuk Active Directory saja, tapi untuk Windows file server juga. Tapi benar-benar ada audit ini merupakan paket untuk memanage Windows Server Environment, IT Windows Server Management. Seperti itu, Pak. Oke, kemudian di sini Bapak bisa tanyakan lagi karena kita bisa mengaudit NAS, NetApp, IMC. Nah, itu bisa Bapak tanyakan ada berapa NAS server, NetApp, IMC yang akan diaudit, ya kan? Sampai termasuk untuk feature file folder auditing seperti yang tadi saya udah inform sebelumnya. Untuk PPT ini Bapak dan Ibu sekalian dapat mendownload di Partner Zone kami dan dapat dilihat informasi fitur-fiturnya, dan untuk jikalau ada pertanyaan bisa bertanya kepada kami. Oke, kemudian Bapak dan Ibu bisa tanyakan juga ada berapa member server yang diaudit. Nah, ini member server itu server-server yang terhubung ke Active Directory. Nah, itu ada berapa member server, dan karena ini masuk ke Windows, jadi member server Windows ya Bapak dan Ibu sekalian yang akan ditanyakan ke customer ada berapa. Nah, itu perlu untuk perhitungan di AD audit yang mau diaudit gitu, Pak. Nah, ini workstation-nya juga Bapak bisa tanyakan juga jikalau customer Bapak dan Ibu sekalian ingin mengetahui fitur di mana ke logout-nya, ada di mana, di mesin yang mana, dan itu memerlukan license workstation. Terus kemudian juga kita bisa memanage juga Azure Active Directory. Nah, ini di sini untuk mengaudit Azure Active Directory, ini juga bisa dari AD Audit juga. Oke, saya nggak ada pertanyaan lagi kah, Bapak dan Ibu sekalian? Oke, ya, Eni silakan, En. Ya, berikut adalah partner zone untuk Ibu Bapak sekalian. Apabila ada opportunity project untuk customer, disarankan untuk langsung masuk ke website kami untuk khususnya partner zone, dan bisa langsung untuk pengisian direct registration. Di mana karena untuk direct ini akan sangat berguna bagi kami dan juga Ibu, karena first direct pengisian akan yang kami support untuk partnernya, seperti itu. Oke, termasuk juga dengan PPT-nya ya akan ada di sini di Partner Zone juga. Jadi pastikan Ibu dan Bapak mendownload setelah acara ini session berakhir. Oke, ini silakan. Berikut adalah produk update schedule. Untuk produk update selanjutnya akan kita adakan lagi pada tanggal 8 Juli di waktu yang sama, itu jam 2 siang. Kami tunggu untuk Bapak Ibu sekalian join kembali dalam produk update-nya, seperti itu. Oke, ini silakan Eni. Dan ini adalah tampilan untuk Partner Zone Pro Data. Jadi apabila Ibu Bapak sekalian ingin mengunduh atau mengakses video recording lainnya, bisa dengan use the training video. Itu akan Ibu langsung klik, Ibu Bapak sekalian bisa klik langsung, akan muncul pengisian data, dan itu Ibu Bapak sekalian bisa langsung akses semuanya untuk dari PPT-nya dan juga record videonya, seperti itu. Oke, thank you semuanya Bapak dan Ibu sekalian yang sudah meluangkan waktunya untuk update AD Audit. Mohon maaf jika ada kesalahan atau kekurangan dari sisi kami. Saya dan Eni mohon diri. Jika ada pertanyaan bisa masuk ke partners@prodata.id atau sales@prodata.co.id. Selamat siang semuanya.
Terima Selamat siang kasih. semuanya. Ini Terima tolong kasih. ditutup ini ya. Ya, selamat siang semuanya. Terima kasih Bapak sekalian atas kesediaannya pada siang hari ini untuk mengikuti produk update partner. Kami tunggu kembali ya Bapak Ibu sekalian untuk di tanggal 8 Juli nanti. Terima kasih semuanya. Ya, Selamat terima kasih, siang, Kak. stay healthy. Ya, siang.